Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu. Terima kasih. Bab 156 Tidak ada tempat bersembunyi. Jika sudah begini, tidak ada cara lagi untuk membalikkan keadaan dan dia tidak perlu menyembunyikan apapun. Hingga saat itu, dia akhirnya menyadari alasannya mengapa ketika dia melihat gadis itu di jalan terakhir kali, dia menganggap gadis ini sebagai pemandangan yang menyakitkan. Dia juga akhirnya tahu alasan mengapa tidak hanya semua pembunuh yang dia kirim untuk membunuhnya telah gagal tetapi bahkan kekuatan yang susah payah dia bangun juga telah hancur. Semua ini karena dia. Dia tidak mati selama ini. Dia tahu betul seberapa hebat kemampuan Feng Qingge. Dengan kemampuannya, mustahil dia bisa memusnahkan seluruh klan racunnya hanya dalam satu malam, dan bahkan lebih konyol lagi untuk percaya bahwa dia akan bisa menyelamatkan patriark tua dari bawah hidungnya. Satu-satunya hal yang dia yakini sekarang adalah bahwa dia memiliki orang lain di belakangnya. Kenapa kamu tidak melepas cadar dari wajahmu? Bukankah kamu Feng Qingge? Tidak bisakah kamu melepas cadar itu sekarang? Dia menatap Feng Jiu dengan tatapan mengejek, tatapannya sangat arogan dan kejam. Biarkan semua orang di sini melihat apakah wajah di balik cadar itu adalah wajah Feng Qingge. Feng Jiu menatap Su Ruoyun, matanya bersinar dengan kilatan dingin. Dia mengabaikan kata-kata Su Ruoyun dan berkata kepada patriark tua, "Kakek, Anda baru saja pulih dan Anda tidak boleh terlalu gelisah. Mengapa Anda tidak masuk dulu? Serahkan saja ini kepada saya untuk mengurusnya." Feng kecil. Sang patriark tua merasa sedikit khawatir kalau dia tidak akan mampu mengatasinya. "Tidak apa-apa, aku akan baik-baik saja di sini," ucapnya sambil tersenyum tipis, memberitahu lelaki tua itu agar tidak khawatir. Ia kemudian memanggil pelayan dan memintanya untuk membantu tuan tua masuk. Ketika semua orang di sana melihat apa yang dilakukannya, mereka menjadi sangat penasaran. Apa yang ingin dia lakukan? Mengapa dia tidak ingin patriark tua ada di sana? Murong Yisuan menatapnya, hatinya merasa agak rumit, tetapi dia belum dapat menemukan kesempatan yang tepat untuk berbicara. Penguasa Murongbo benar-benar telah diabaikan oleh orang-orang hari ini. Apa yang harus dilakukan? Siapa orang yang membuat mata dan perhatian semua orang terfokus pada pasangan Feng Qingge yang asli dan yang palsu? "Aku ingin kalian berdua membawanya keluar di depan pintu utama kediaman Feng," kata Feng Jiu sambil menatap ke arah tubuh kedua pria yang memegangi Su Ruoyun, sebelum berbalik dan berjalan keluar. Pada saat itu kedua pria itu saling berpandangan dan kemudian menyeret tawanan mereka keluar. Di depan pintu utama kediaman Feng, Feng Jiu telah meminta pengawal Feng untuk membawakannya sebuah kursi dan dia langsung duduk di atasnya. Di sekeliling sisi-sisinya berkumpul para kepala keluarga yang mengikuti di belakang untuk berjaga dan pengawal masing-masing yang menunggu di dekat pintu. Bahkan Murongbo pun tertarik dan dia pun mengikutinya dari belakang, di mana dia duduk di kursi yang dibawa oleh para pelayannya, tatapannya diwarnai dengan rasa tertarik saat dia melihat Feng Jiu yang anggun dan tenang. "Setelah sekian lama aku membawa-bawa wajahku, tidakkah kau merasa lelah?" Dia memegang dagunya dengan satu tangan, kedua kakinya dilipat dan disilangkan saat dia duduk di kursi. Itu adalah posisi yang tidak anggun, tetapi entah bagaimana membuat semua orang merasa bahwa itu terlihat sangat santai dan alami. "Aku sudah bosan dengan semua ini sejak lama. Melihat wajah ini setiap hari membuatku merasa sangat jijik." Su Ruoyun meludah dengan penuh kebencian, nada meremehkan dalam suaranya terdengar jelas saat dia berusaha melawan. "Lepaskan aku." Dengan dua penjaga Feng yang menahannya, tentu saja dia tidak dapat melepaskan diri. "Lepaskan dia. Dia tidak akan bisa melarikan diri," kata Feng Jiu sambil memberi isyarat kepada kedua pria itu agar melepaskannya. Begitu bebas, Su Ruoyun segera melepaskan topeng di wajahnya, dan melemparkan topeng itu ke tanah dengan keras, untuk memperlihatkan wajah aslinya. Keindahan yang lembut. Sayang, meski parasnya cantik jelita, hatinya berbisa bagai ular beludak. Salah seorang kepala keluarga di antara orang-orang yang berkumpul berseru, "Sungguh hebat keterampilan menyamarnya." Topeng itu benar-benar menutupi leher dan masuk ke belakang telinga, tidak heran orang-orang tidak dapat melihatnya. Tatapan mata Murong Yisuan tampak sedikit terkejut saat dia melihat ke arah Su Ruoyun, tidak pernah menyangka kalau itu adalah dia. Mungkin karena dia merasakan tatapan mata Murong Yisuan padanya, Su Ruoyun merasa malu dan terhina untuk pertama kalinya. Dia bahkan tidak berani melihat ke arahnya, takut melihat tatapan mata yang tidak tahan dia lihat. Melihat semua itu, sudut mulut Feng Jiu sedikit melengkung ke atas, dan bibir merah di balik kerudungnya sedikit terbuka.